nggak sih siapa yang udah ngerusak rumah tangga Mas Chandra dan Mbak Arini? Ya Juwita ini yang udah bikin Mas Chandra kehilangan akal sehatnya. Kita nggak perlu ikut campur masalah Mas Chandra. Tidak pada kapasitasnya. Yang jelas, sekarang Juwita sudah saya suruh kerja di kantor ini. That's it kan? Oh, jadi Mas Jamal sengaja ngelakuin ini? Mau balas dendam sama Mas Chandra? Kita sudah ikutin instruksi yang mereka minta. Kalau kita sudah memberikan uang ya, mungkin Melani akan dilepas. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan saya harus menunggu terus begini? Bagaimana kalau mereka nekat membunuh istri saya dan anak saya? Apakah Anda ingin bertanggung jawab? Iya. Saya tidak akan memaafkan Anda dan juga anak buah Anda kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya. Mudah-mudahan Melani memang benar ada di sini. Saya dan istri saya. Hingga mau kehilangan mereka berdua. Kamu harus sabar, Chandra. Aku bisa merasakan bagaimana beratnya penderitaan kamu. Udah 4 jam lebih dan gak ada kabar dari Bu Arini. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Don, apa sih yang mau kamu lakuin? Kamu tuh nggak bisa berpikiran dengan jernih apa? Aku harus coba masuk ke rumah itu. Don, tapi tim kita belum sampai ke sana. Don, kamu nggak boleh membahayakan diri kamu sendiri ini. Gak ada waktu lagi, Lin. Aku harus masuk ke rumah itu. Tenang aja, aku akan hati-hati. Jangan sampai mereka curiga. Tolong bilang sama tim lain supaya mereka datang pelan-pelan. Jangan ada suara. Mel? Melani? Melani, ini mama sayang. Melani! Kamu ngapain ke sini? Pergi! Kamu harus pergi dari sini, Don. Tinggalin tempat ini sekarang. Kamu nggak boleh ada di sini, Don. Kamu pergi. Rin, tenang dulu, Rin. Tenang. Nggak bisa. Kalau mereka tahu kamu ada di sini, aku bisa bayangin kamu harus pergi. Pergi! Tinggalin tempat ini. Pergi! Rin, tenang dulu, Rin. Kamu harus pergi dari sini. Kamu nggak boleh ada di sini. Kamu harus tinggalin tempat ini. Pergi. Tenang, Rin. Tenang. Melani nggak jadi bebasin. Kamu tenang ya. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Itu semua nggak benar. Mereka pasti bebasin Melani malam ini, Don. Mereka cuma ngulur waktu. Biarin aku nunggu di sini. Aku mohon sama kamu, tolong tinggalin tempat ini, please. Please. Rin, maafin aku, Rin. Tapi ini udah 4 jam lebih. Dan uang sudah mereka terima. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Kenapa kamu bisa bilang kalau Melani nggak jadi dibebasin? Rin, aku nggak bisa ngomong kemungkinan sekarang. Kita lebih baik pulang ya. Yuk. Aku mau ketemu anakku. Karena rencana kamu. Harusnya dari awal aku nggak ikutin kata-kata kamu. Aku bisa lakuin semuanya sendiri demi anakku. Rin, tenang, Rin. Jaga emosi kamu. Tenang. Aku nggak bisa ketemu sama Melani. Tapi aku juga nggak tahu gimana nasibnya. Kamu tahu itu. Mereka bisa bunuh Melani. Tenang, tenang. Kita pulang sekarang. Aku mau ketemu sama anakku. Aku cuma mau ketemu sama Melani. Kita pulang sekarang ya. Pulang. Ada jawaban nggak, Pak? Nggak diangkat juga handphonenya.
Papa udah SMS belum sih? Siapa tahu aja dibaca. Udah 5 kali Papa kirim SMS gak dibales juga sama Pasya. Pak, ini udah mau subuh. Pasya nggak biasanya pergi tanpa pamit sampai jam segini. Aneh juga tuh anak. Tadi Papa ajak ngobrol dia masih baik-baik aja kok. Tenang-tenang aja, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang malah kabur dia. Ya Allah, banyak banget masalah di keluarga kita, Pak. Ma, udahlah. Pasya itu kan laki-laki. Kita harus percaya sama dia. Dia pasti bisa jaga diri kok. Atau jangan-jangan Mama sedih oleh karena masalah ini. Atau ada masalah lain yang Papa nggak tahu? Enggak, Pak. Mama cuma khawatir sama Pasya. Perasaan Mama nggak enak. Pagi ini kita akan membahas soal kasus Melani. Kita harus lebih berkonsentrasi supaya kasus ini cepat selesai. Kita harus menelusuri semua tempat yang pernah ditempati oleh Melani. Pertama, jalan pinggiran tol kilometer 45, pintu masuk timur, blok 7. Ketiga, rumah ujung Cempaka Putih. Saya minta semua kepala unit satuan untuk bekerja sama dengan sektor kepolisian. Siap! Kemarin juga tim kita sudah pergi ke tanah lapang tempat Ibu Arini melempar uang. Tapi hasilnya nihil. Tas kopernya juga tidak ditemukan. Koper itu pasti sudah mereka ambil. Seharusnya kita mengawasi tempat itu supaya kita bisa tahu siapa yang mengambil uang. Mereka cukup pintar. Sudah berhasil mengecoh kita dan mendapatkan uang sebesar 10 miliar dari keluarga Wirayuda. Saya yakin selanjutnya mereka akan minta lebih banyak lagi daripada yang mereka dapatkan kemarin. Mulai sekarang, saya minta kalian semua lebih siap dalam menghadapi semua kemungkinan di kasus ini. Siap! Enggak, aku nggak apa-apa, Fi. Aku minta tolong anterin anak-anak pulang ke rumah ya. Iya, cuman aku lebih tenang kalau mereka ada di sini. Oke, makasih, Fi. Ma sebaiknya mandi dulu, terus langsung sarapan. Mama tahu nggak? Apa yang Papa pikirin semalam sewaktu Mama belum datang? Papa ngebayangin Melani itu pakai piyama merah kesukaannya. Terus dia tidur-tiduran di kamarnya sendiri sambil main laptop dan iPod.
Sorry ya, aku kesini pagi-pagi. Mudah-mudahan nggak ganggu kamu. Nggak apa-apa, Lis. Aku udah tahu kok. Kamu pasti datang ke sini. Gimana keadaan kamu? Aku baik-baik aja kok. Nggak usah khawatir. Pasti Jamal yang telepon kamu terus suruh kamu datang ke sini. Aku kesini ada yang mau aku omongin sama kamu. Lebih baik kita ngomongnya di dalam aja. Nggak perlu. Nggak enak sama penghuni apartemen lain. Karena pagi-pagi gini kita udah ngomong di depan pintu. Aku langsung aja ya, nggak perlu pakai basa-basi. Kamu pasti tahu kenapa sikap aku kayak gini sama kamu. Aku minta kamu jangan deket-deket lagi sama keluarga aku. Semalaman Pasha udah nggak pulang. Tapi apa hubungannya sama aku? Sumpah aku nggak tahu apa-apa. Iya, aku tahu. Tapi aku minta sama kamu, jangan lagi kamu mencampur urusan Pasha. Kamu lupain keluarga aku. Lupain aku dari hidup kamu. Terus kamu minta aku ngerupain perasaan cinta aku sama kamu gitu? Iya. Kamu tuh nggak berhak melarang perasaan aku sama kamu, Lisa. Cinta itu bisa tumbuh di mana aja. Tapi cinta kamu tumbuh di tempat yang salah, Dan. Kamu itu sahabat dari suami aku. Dia sayang sama kamu. Buat dia kamu itu pahlawannya. Karena kamu banyak berkorban buat dia. Oke, kamu juga udah nyelamatin aku. Sekarang apa kamu tega? Apa kamu tega mengkhianati Nugraha karena perasaan kamu itu? Aku juga udah berusaha ngelupain cinta aku itu udah pertama kali tumbuh, Lis. Tapi semakin aku ngelupain, semakin aku jadi kayak orang gila. Dan semakin aku nggak bisa kehilangan kamu, Lis. Ada yang aku mau tunjukin sama kamu. Di setiap hidup aku selalu ada kamu, Lis. Sampai akhirnya aku harus memutuskan agar aku dideportasi sama konsulat. Apa? Aku terikat kontrak kerja di sana, Lis. Aku udah bosan, aku udah jenuh. Aku nggak bisa ngelupain kamu, Lis. Aku berharap dengan aku dideportasi, mereka nggak bisa nuntut aku lagi untuk kerja di sana. Yang aku pingin cuma ada di samping kamu, Lis. Di sisi kamu selamanya. Lis, aku harap kamu bisa ngertiin aku sekarang. Kamu udara buat aku, Lis. Tanpa kamu aku nggak bisa bernafas. Dan selamanya hidup aku akan terlalu tergantung sama kamu, Lis. Mama kenapa sih? Kok malah nangis? Aku sama Kak Selena kan udah pulang. Iya sayang, Mama justru seneng kamu sama Serena udah pulang ke rumah lagi. Ya udah, kita ke belakang aja yuk. Kami putus asa, Frida. Saya berusaha untuk tegar. Tapi saya merasa orang yang nggak berguna karena sampai sekarang pun Melanie belum bisa ditemukan. Jangan pesimis, Mas. Mas harusnya lebih rileks. Mungkin Mas membutuhkan liburan supaya pikiran Mas lebih tenang. Nggak mungkin, Frid. Nggak mungkin banget. Saya sudah kehilangan 10 miliar. Sementara anak saya masih ditahan. Saya merasa nggak berguna. Dan saya nggak mungkin saya bisa tenang kalau Melanie belum bisa ditemukan juga. Aku nggak tahan lagi, nggak. Sumpah ya, yang namanya Daniel itu udah keterlaluan, tau nggak? Dia sakit, Lis. Psycho. Aku juga baru tahu. Aku nggak tahu kalau ternyata cinta dia sama aku sebesar itu. Kamu harus bertindak. Kalau kamu kayak gini terus, lama-lama
hidup kamu bisa bermasalah, Lis. Sekarang juga kamu harus telepon suami kamu, ya? Maksud kamu aku harus ngomong sama Nugraha soal ini, soal Daniel? Iya. Kalau kamu gak berani, biar aku yang telepon Nugraha sekarang, ya? Enggak. Jangan. Enggak. Oke. Aku janji aku akan ngomong. Tapi nggak sekarang, aku butuh waktu buat mikir. Hari pertama, Melanie menghilang dari Firefly. Hari kedua, dompet Melanie ditemukan di pantai. Hari ke-14, jejak kaki Melanie ditemukan di rumah ujung Cempaka Putih. Hari ke-24, Melanie menelpon untuk pertama kalinya dari Jalan Baik, Bekasi Timur. Lagi ngapain kamu, Don? Saya lagi menelusuri kejadian sebelumnya, Pak. Siapa tahu ada petunjuk yang kita lewati. Yang penting sekarang adalah keselamatannya Melanie. Apa kamu pikir Melanie masih hidup? Saya yakin Melanie masih hidup. Buktinya, mereka meminta Melanie untuk menelpon. Itu artinya, mereka pasti menjaga Melanie. Tapi setelah kejadian semalam, bisa saja kemungkinan lain yang terjadi. Segala kemungkinan memang bisa terjadi. Sebelum Melanie menghilang, dia sempat menulis surat perpisahan buat Bu Arini. Kalau memang dia diculik, nggak mungkin suratnya terdengar seperti itu. Atau mungkin juga selama ini kita sulit mencari dia karena... Kenapa? Mau bilang apa kamu? Karena dia menghilang atas kemauannya sendiri. Ya, baik. Pasya Utama? Ya. Laporkan terus setiap perkembangannya. Oke? Ya. Pasya Utama, sepupu Melanie, menghilang sejak semalam. Oke, enggak? Iya. Mama belum pergi. Mama nggak bisa tenang sampai Pasya ditemuin, Pak. Papa sudah telepon teman-temannya Pasya. Dan mereka bilang mereka nggak tahu di mana Pasya ada. Angga juga barusan bilang katanya nggak tahu Pasya pergi kemana. Terus kita mesti gimana? Papa harus lapor polisi. Polisi? Ya iyalah, Ma. Kalau bukan polisi, siapa lagi yang mau bantu kita cari Pasya? Pak. Sebenarnya Mama pengen ngomong... Udahlah, Ma. Papa nggak mau berantem lagi soal ini. Kalau kita emosi terus, kita nggak bisa cari Pasya. Ya Allah, kapan waktunya aku bisa bilang sama suamiku soal Daniel? Selamat siang. Maaf, Mal. Aku pikir bukan saatnya. Frit, Mas, saya kesini bukan mau membahas masalah proyek atau mau bertengkar. Mau ngapain kamu? Saya merasa hubungan kita belakangan ini jadi jauh, Mas. Jadi nggak nyaman. Dan terus terang saya mau katakan kalau saya merasa sedih atas kejadian semalam. Makasih ya, Mal. Makasih. Mas, kita memang berbeda prinsip dalam bisnis. Tapi jujur saya katakan, saya tetap punya perasaan yang sama untuk keluarga Mas Chandra. Saya mau kalau Mas Chandra tahu, kalau saya bisa diandalkan untuk keluarga Mas Chandra, Mas. Makasih. Saya mau istirahat. Capek saya. Kamu udah sehat? Ya, aku udah sehat kok. Jangan bohong. Kamu mukanya pecet gitu. Aku nggak betah di rumah, Juwita. Kenapa? Padahal sayang loh. Kalau keluar rumah, pasti tambah mumet. Soalnya banyak berita-berita yang gak enak didengar. Kamu udah tahu belum berita soal Melanie? Tadi malam dia nggak jadi dibebasin. Padahal ibunya udah ngasih uang 10M. Ya, aku udah dengar semuanya dari Nugraha. Aku kepikiran sama Chandra. Dia pasti down banget ya. Menurut kamu aku harus telepon dia nggak? Lebih baik kamu jangan telepon dia. Nanti juga dia nelfon kamu kok. Kayaknya nggak mungkin deh. Hai, Juwita.
Selamat pagi, Pak. Loh, Dan, kok udah masuk? Iya, Mal. Gue udah sehat kok. Tapi muka lu pucat sih. Kalau misalnya masih sakit, nggak usah masuk kantor dulu. Nggak apa-apa, gue udah sehat kok. By the way, thank you ya, Bos. Tadi gue habis dari rumahnya Mas Chandra. Kelihatannya dia sangat lemah sekali. Kira-kira kapan Pasha pergi dari rumah? Justru itu, Bu. Kita semua nggak tahu. Kira-kira kapan Pak Nugraha dan Bu Lisa sadar kalau Pasha nggak ada di rumah? Sekitar subuh. Sejak itu saya nggak bisa istirahat mikirin dia terus. Jujur aja, Pak. Bukan baru ini aja Pasha nggak pulang. Tapi ini aneh aja. Semua orang nggak tahu dia kemana. Mudah-mudahan anak saya nggak diculik ya, Pak. Tenang aja, Bu. Saya rasa Pasha bukannya diculik. Dia dengar soal tantenya yang mau nganter uang tebusan buat bebasin Melanie. Sejak itu dia nggak tenang. Halo. Beritakan tentang Pasha Utama, usia 17 tahun, tinggi sedang, rambut lurus, dan tubuh proporsional. Oke, thank you. Maaf, Bu Linda telepon siapa ya? Tenang, Bu Lisa. Kami hanya memproses data anak Ibu supaya polisi bisa mendata kehilangannya. Maksudnya, Pak? Maaf, Pak Nugraha. Tapi kasus Pasha ini perlu kita teliti. Karena bisa aja Pasha pergi untuk ketemu dengan Melanie. Itu nggak masuk akal, Pak. Sekali lagi maaf, Bu. Tapi kemungkinannya sangat besar. Pasha! Dari mana kamu? Pasha, kamu jawab dengan jujur. Apa kamu pergi diem-diem karena mau nemuin Melanie? Dari awal Melanie hilang, saya belum pernah ketemu. Sebaiknya kamu ceritain yang sebenarnya. Semalam penculiknya Melanie harusnya ngebebasin dia. Tapi nggak jadi. Kemana kamu semalam? Itu bukan urusan Bapak. Dengerin saya ya. Kalau kamu nggak jawab pertanyaan saya akan masukin kamu ke penjara. Kamu harus bisa ngendalin diri kamu sendiri, Don. Jangan sampai kita kena masalah cuma gara-gara emosi pribadi kamu. Kamu mau aku gimana? Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi di sini. Penyidikan ini berantakan. Dan aku nggak mau buang-buang waktu cuma karena ngurusin anak berandalan itu. Bagaimana kalau sampai Pasha memang berkata jujur? Ya, kita tetap harus menyelidiki kebenarannya. Kita harus tahu dengan siapa dia semalam. Aku nggak peduli kalau mereka anggap aku kasar. Satu-satunya yang penting sekarang adalah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa kamu punya dugaan lain, Don? Menurut aku, Melanie kabur dari rumah. Coba kamu pikir. Kenapa kita nggak pernah satu kali pun berbicara dengan penculiknya? Dan kenapa kita sampai sekarang belum bisa nemuin Melanie? Saya mau laporan hubungan Melanie Wirayuda dengan orang-orang yang pernah diinvestigasi. Aku yakin pasti ada orang lain di balik ini. Orang yang dikenal Melanie. Seorang yang dewasa. Apa kamu yakin, Don? Mungkin aja penculiknya memang mau sesuatu yang lain dari Pak Chandra. Aku rasa nggak mungkin Melanie setega itu sama keluarganya sendiri. Justru itu masalahnya. Kita nggak pernah benar-benar tahu seperti apa Melanie orangnya. Aku yakin, pasti ada yang Melanie sembunyiin dari mereka semua. Aku khawatir dengan Mas Chandra. Aku belum pernah ada seperti ini. Karena itu aku akan bertanggung jawab di perusahaan ini. Mas Chandra akan berlibur, dan aku akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Gimana nasib proyek gedung dari investor itu? Pembangunannya kan ditunda, Fred. Benar, Nugraha. Kamu tahu kan kalau kerjasama kita dengan investor Kanada itu ditunda. Aku yakin, Frida, kamu bisa mengatasi semua masalah dengan cara kamu sendiri. Maksud kamu apa, Rio? Karena kamu yang harus bertanggung jawab, Frida. Kamu juga harus tahu, kita akan mengadakan rapat dengan investor gedung itu. Sekarang aku mau siap-siap. Oke. Bagus. Mas Chandra akan membutuhkan support kita. Kita harus ngelakuin yang terbaik. Mama, lepasin dong, Mama pasti kan bukan anak kecil lagi. Iya, Mama pengen ngomong sama kamu. Ada apa sih, Tante? Ada apa nih, Tante? Pasha pergi dari semalam.
Kalian tahu nggak dia kemana? Kok Tante bisa yakin kalau kita berdua bakal tahu? Kalian kan sepupuan. Kalian pasti saling cerita. Iya, biasanya sih gitu, Tante. Tapi Pasha nggak cerita apa-apa sama aku sekarang. Kalian menyangkal kalau kalian juga tahu. Kalian mau bilang sama Tante kalau kalian juga nggak tahu Pasha kemana? Mah, Pasha kan udah bilang kalau Pasha pergi tadi malam. Tante tenang dulu. Emangnya ada apa sih sebenarnya Tante? Bokap sama nyokap gue tuh pikir kalau tadi malam gue ketemuan sama Melanie. Pasha. Melanie? Dia sama Melanie? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Mama cuma pengen tahu semalam kamu kemana. Pasha! Pasha! Tante, biarin aja dulu ya. Biar Pasha di sini aja dulu. Siapa tahu kalau dia di sini dia bisa cerita sama kita. Nanti aku kasih tahu Tante kalau dia udah bilang dia kemana aja semalam, ya? Ya udah, Tante percaya sama kalian. Kalau ada apa-apa, kalian telepon Tante ya. Iya, Tante. Aku cek ke Pasha dulu ya. Saya perlu otorisasi untuk menyadap nama orang-orang ini. Pasha Utama, Jamal Permana, Angga Permana, dan Daniel Adirangga. Pak Doni. Baiklah. Nanti saya hubungi kembali. Ada apa, Pak Chandra? Saya mau bicara dengan Anda. Mari bicara di kantor saya. Nggak usah. Di sini aja. Saya minta Anda bilang dengan jujur sama saya. Apakah anak saya sudah meninggal? Dari mana Bapak dapat pemikiran seperti itu? Apakah mereka sudah membunuh anak saya? Sama saya? Apakah mereka tidak? Pak Chandra, Pak. Apakah anak saya tidak bisa kembali lagi? Dia bilang sama saya! Tenang, Pak, tenang. Kita nggak bisa tahu secara pasti kalau anak Bapak sudah meninggal. Bapak tidak memberikan kepastian pada saya apakah anak saya meninggal atau tidak. Kita belum bisa memastikan apa-apa sampai kita menemukan Melanie, Pak. Bisa saja penculik itu meminta hal yang lain dari Pak Chandra. Sebaiknya Pak Chandra jangan kehilangan harapan. Seharusnya Pak Doni tahu perasaan saya seperti apa. Saya bisa bayangin perasaan Pak Chandra dan Mbak Arini. Masalah ini pasti sangat sulit buat kalian. Karena Pak Chandra ada di sini, saya perlu bertanya sesuatu dengan Bapak. Apa, Pak? Apakah mungkin Melanie melarikan diri dari rumahnya? Syah, semalam lu kemana sih? Iya, terus kamu pergi sama siapa? Lu berdua mau interogasi gue juga? Bisa nggak lu nggak usah usil, ha? Kita bukan anak kecil lagi kali. Iya kita tahu, kita cuma khawatir aja. Apalagi kan seharusnya... Lu nggak usah bawa nama Melanie segala ya. Gue ingetin sekali lagi, dia udah pergi dan kita semua nggak akan pernah lihat di Melanie lagi. Pasha! Maaf Tante, Pasha rasa kita semua harus terima kenyataan ini. Bahwa kita udah nggak akan pernah bisa lihat Melanie lagi. Pasha tunggu! Sorry, gue mau pulang dulu, Wen. Enggak. Tante permisi ya. Dia kenapa sih? Jadi gini, Ma. Tadi Tante Lisa datang ke sini. Terus nanyain kita tahu nggak kemana perginya Pasha semalam. Tapi kita nggak tahu apa-apa kok. Ya ampun. Terus, Angga mau kemana? Nggak tahu, Ma. Maksud Pak Doni apa sih? Saya kenal anak saya. Jadi nggak mungkin dia melakukan seperti itu. Apa Melanie tahu hubungan Pak Chandra dengan Juwita? Saya yakin banget. Anak saya tidak mungkin kabur dari rumah. Atas kemauannya sendiri nggak mungkin. Bapak yakin? Saya tahu anak saya seperti apa. Baik, Pak. Sekarang Bapak sebaiknya pulang dan istirahat. Tenangkan diri Bapak. Mas? Kok nggak kamu makan, Mas?
Enggak, saya nggak lapar. Ya nggak bisa gitu dong. Tadi siang kamu udah nggak makan, masa sekarang nggak dimakan lagi? Terus saya sakit. Ya udah, aku teleponin dokter ya. Sama. Saya mau pergi dulu. Ya udah, kalau gitu aku temenin Mau kamu. usah. Saya mau sendirian. Saya cari udara segar. Kok gitu? Kamu kemana sih? Kamu mau ketemu Juwita ya? Kok sekarang kamu punya kebiasaan datang malam-malam? Siapa yang bukain pintu? Daniel, kebetulan dia pergi waktu aku datang. Harusnya kan kamu telepon dulu. Siapa tahu begitu kamu datang, ternyata saya lagi sama orang lain. Siapa? Juwita. Ya, bisa aja kan? Aku terharu ngeliat sikap kamu terhadap Mas Chandra tadi. Tapi kenapa sekarang kamu begini lagi ya? Aku tidak nyangka bahwa kamu sebaik itu aja, Jamal. Manusia kan bisa berubah. Dan saya bukan bajingan. Ya, itu mungkin karena kamu selama ini tidak pernah bersikap baik terhadap aku. Saya paling tidak suka menikmati sebuah kebahagiaan di atas penderitaan orang. Apalagi hal ini berhubungan dengan seorang Mas Chandra. Aku tidak pernah melihat Mas Chandra seperti ini sebelumnya, Jamal. Gimana keadaan Mbak Ari ini? Ya, dia masih berharap bahwa Melanie akan pulang kapan saja karena mereka sudah mengasih uang tebusan. Tapi aku pikir Melanie sudah meninggal. Itu yang kamu pikirin? Aku nggak berani pikir seperti itu. Aku nggak sanggup. Aku... Kamu kenapa? Sebaiknya kamu pulang aja deh. Tinggalin kantor saya. Negosiasi sudah dibuat. Telepon dan petunjuk yang mengarah dalam kejahatan semua mengarah kepada satu kemungkinan yang belum pernah kita pertimbangkan. Kira-kira kenapa Melanie pergi meninggalkan rumahnya? Sebuah rahasia. Melanie pasti didorong oleh seseorang untuk meninggalkan rumahnya. Kira-kira siapa orang itu? Bisa siapa aja. Ini adalah Pasha Utama. Dia adalah sepupunya Melanie. Dan mereka menjalani hubungan yang lebih dari sekedar sepupu. Angga Permana. Dia adalah sepupunya Melanie juga, dan dia jatuh cinta dengan Melanie. Jamal Permana. Dia adalah pamannya dan juga musuh dari ayahnya. Daniel Adarangga. Dia adalah teman pamannya dan juga seorang pembohong. Rio Fabian. Dia adalah teman baik ayahnya dan sangat gemar dengan gadis yang belia. Nugraha Utama. Dia adalah paman yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Orang-orang ini terlibat dengan Melanie. Salah satu dari mereka pasti adalah orang yang sudah memanipulasi Melanie untuk melakukan semua ini.
Mendingan kakak ke kamar. Mama histeris tuh. Iya. Apa lagi sih? Kak, gimana kabarnya Pasha? Kakak udah ikutin dia kan? Iya, tadi sih. Dari mana aja kamu nggak? Aku habis keluar, Ma. Mama tahu kamu keluar. Mama mau nanya siapa yang ngajak kamu izin untuk keluar malam begini. Soalnya aku ada tugas sekolah, Ma. Udah gitu, tadi aku ngerjain rumah teman aku karena tugas kelompok juga, Ma. Tugas sekolah sampai malam begini? Soalnya tugasnya itu banyak, Ma. Udah gitu, aku pun butuh waktu banyak untuk ngerjain itu semua. Enggak. Kamu pergi dari sore. Dan kamu nggak bilang apa-apa. Baru pulang malam begini. Handphone kamu nggak aktif. Kamu tahu kan apa yang kita alami dengan Melanie? Iya, Ma. Aku minta maaf. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Oke. Tapi Mama pingin kalian jangan dengerin apa kata Pasha. Itu cuma omong kosong. Tapi Ma, kalau itu sampai benar terjadi gimana? Nggak mungkin sayang. Mama jamin Melanie akan pulang secepatnya. Kita harus percaya itu. Don. Ini? Gimana kabar kamu? Aku cemas mikirin kamu. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kartu ATM-nya Melanie. Dari mana kamu dapetin ini? Dompetnya Chandra. Kapan kamu nemuin ini di dompetnya dia? Sejam yang lalu, Don. Chandra izin keluar rumah. Dia ketinggalan dompet, terus nggak sengaja aku nemuin itu. Bisa tolong kamu jelasin ke aku? Ada apa sebenarnya, Don? Sekarang kita harus mastiin. Apakah ini kartu yang sama Melanie gunakan setelah dia menghilang? Apa Melanie nggak ada kartu yang lain? Setahu aku enggak, Don. Tapi kenapa kartu itu bisa ada di dompet Chandra? Sebelum kamu kesini, kamu nggak sempet nanya sama dia? Udah, kamu nggak usah khawatir. Kita akan tetap di sini sampai kita tahu semuanya. Selamat malam. Saya butuh bagian teknisi untuk menganalisa ATM. Ya, makasih. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku ambilin kamu minum. Gimana, Don? Apa benar itu kartu ATM yang Melanie pakai setelah dia hilang? Iya. Nomor registrasinya sesuai dengan kartu yang dia gunakan beberapa jam sebelum dia menghilang di pom bensin. Tapi kenapa kartu ATM itu bisa ada di dompet Chandra? Aku belum bisa mastiin apa-apa. Yang pasti, aku harus bicara sama suami kamu. Apa itu berarti Chandra terlibat? Kalau kartu itu ada di dompet suami kamu, itu berarti mereka sempat ketemu setelah Melanie menghilang. Gimana? Mereka sempat ketemu setelah Melanie menghilang. Don, ada hal penting apa kamu mau ketemu dengan saya larut malam gini? Maaf, Pak. Saya minta Bapak datang ke sini karena saya belum bisa ngasih tahu siapapun di kantor. Ini masalah sangat rumit. Dan ini bisa bocor ke siapapun, termasuk dengan orang yang bukan di tim kita. Ini adalah kartu ATM yang Melanie gunakan setelah dia menghilang. Dari mana kamu dapatkan ini? Dompetnya Pak Chandra. Masalahnya adalah kita belum bisa mengambil pernyataan secara resmi untuk menentang ayah korban karena kita belum ada bukti yang kuat. Untuk saya ini adalah bukti yang kuat. Kalau kartu ini ada pada Pak Chandra, itu artinya dia ketemu dengan Melanie setelah Melanie menghilang.
Benar-benar keterlaluan itu orang. Selama ini, ternyata dia membohongi kita semua. Ngapain di sini, Mas? Sudah malam. Dari mana kamu, Mas? Papa kan sudah bilang, Papa mau jalan-jalan, cari udara segar. Jalan-jalan sampai jam segini. Mah, ingat nggak, Mah? Air mancur kesukaannya Melanie sewaktu masih kecil. Aku masih simpan foto-foto itu. Tadi Papa berhenti di sana. Papa perhatiin cukup lama sekali. Papa jadi ingat Melanie, Mah. Tadi kamu ketinggalan dompet. Yang benar, Mah. Iya. Kok kamu tahu? Nggak sengaja aku nemuin sesuatu. Nemuin apa, Mah? Kartu ATM Melanie. Kartu ATM yang dia pakai waktu dia ngambil uang di pom bensin setelah dia hilang, Mas. Kenapa kartu ATM itu bisa ada di kamu?